Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Rizal Ali Mustafa, mahasiswa PPG mata pelajaran Akidah Akhlak batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan nomor induk mahasiswa 254060612663. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja khususnya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes di kelas 10-8 dengan materi pemahaman Islam Wasatiyah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, silakan duduk semuanya. Oke. Pak Rizal awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, apa kabar kalian hari ini? Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dan akan dipimpin oleh ketua kelas ya. Segera untuk maju, Mas Fatih dipersilakan. Ya, sebelum kita mulai kelas, kita harus berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni amin. Amin. Silakan duduk Mas Fatih ya. Terima kasih. Sebelumnya Pak Rizal absen dulu ya. Yang tidak masuk siapa untuk hari ini? Adinda Evi Sintiasari. Oke, Ahmad Ajri Ramadan. Nggak berangkat? Kenapa ya? Sakit ya? Oh iya, ada suratnya tadi saya lihat. Ya betul, sakit. Terus Ahmad Zaki Nandias. Oke. Alia Nazila. Andika Fikri Riyadi. Andik Firmansyah. Oke, terus Muhammad Al-Fatih berangkat ya. Muhammad Zidni Sandi Firmansyah. Najwa Nurul Aulia. Oke, Naila Ainur Maulida. Queen Yakoza Valeri. Oke, Rafa Miftahul Ihsan. Nggak berangkat. Kenapa ini Rafa? Sakit juga ya? Ya, kita berdoa semoga yang sakit-sakit di kelas ini semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Lanjut, Rajwa Zulfa Khairunisa. Oke, Samsul Fala. Fidias Farel. Amelia Iskandar. Oke, berarti dari 34 siswa, 3 yang tidak masuk ya karena sakit. Oke. Sebelumnya kita cek kerapian dulu pakaian kalian, coba dicek. Berdiri semuanya. Yang belum rapi siapa? Pak Rizal cek dulu. Yang bajunya belum dimasukkan. Oke. Rapi semuanya. Tempat duduknya dicek juga, alat tulis dan juga buku-buku dikeluarkan semua ya. Kita mulai pelajaran hari ini. Aman? Oke, sekarang coba yang ada sampah di tempat duduk ataupun di meja, kursi, silahkan diambil. Dibuang di depan tempat sampah. Di dalam laci yang ada, silahkan dibuang.
Sambil menunggu Islam. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, duduk kembali ke tempat masing-masing ya. Oke. Sudah? Duduk kembali semuanya. Aman ya, semua ya, sudah bersih semua ya. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini ya? Oke. Islam itu memang cinta kebersihan, ya. Kalian agamanya apa semuanya? Ada yang nggak Islam di sini? Islam semua ya. Madrasah aliyah Islam semuanya. Iya, iya betul betul. Dan menurut kamu Islam, kamu yang Islamnya seperti apa? Islam banget. Suka kekerasan kalian nggak? Oh enggak. Suka mengkafir-kafirkan teman-temannya nggak? Suka membuli temannya nggak? Enggak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Rizal berdoa sekalian jadi anak yang soleh-soleh semuanya. Ya, jadi pelajaran kita hari ini berkaitan dengan agama kita ya, agama Islam wasatiyah. Oke. Dan saya akan memberi sedikit pembukaan bahwasanya yang tadi kalian sebutkan berkaitan dengan agama Islam perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan ini ada kaitannya dengan Islam wasatiyah. Oke. Pertama, siapa yang pernah mendengar istilah Islam wasatiyah? Ada yang pernah mendengar? Enggak ya? Belum pernah ya? Belum pernah. Kalau istilah wasatiyah itu asal katanya wasato, bahasa Arabnya. Wasato. Wasato. Wasato atau wusto. Wusto apa artinya wusto? Pinter. Apa artinya? Tengah. Ya, betul. Nanti kita akan bahas tentang Islam tengah. Maksudnya bagaimana? Kita pelajari hari ini bersama-sama. Terus, bagaimana sikap kita kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan kita? Menghargai, apalagi toleransi, bagus, apalagi menghormati. Oke, bagus ya. Jadi kita nggak saling menyalahkan ya. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Oke, satu lagi. Apakah menurut kalian Islam mengajarkan kekerasan? Tidak ya. Berarti yang beredar di video, di media sosial berkaitan dengan Islam agama teroris, menurut kalian benar apa salah itu? Salah ya, sangat salah sekali. Nah, kita hari ini akan belajar berkaitan dengan Islam wasatiyah. Pertama, tujuan kita hari ini ya, menelaah makna dan dalilnya, kemudian menguraikan pengertiannya, terus memerinci ciri-ciri Islam wasatiyah, menguraikan peranan Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Nanti yang terakhir kita berdiskusi. Saya kasih studi kasus, kalian berdiskusi dengan kelompok, terus berikan pendapat kalian masing-masing. Oke? Kita akan mulai dari pengenalan dulu. Ya. Kalian semua sudah tahu wasato. Asal katanya wasatiyah atau wusto, artinya Islam tengah. Betul ya, Islam tengah nih. Islam tengah. Maksudnya bagaimana Pak? Di antara dua titik ekstrim yang saling berlawanan, yaitu antara taksir atau meremehkan agama atau hulu berlebihan atau ekstrim bahasanya. Jadi Islam wasatiyah itu di tengah-tengah. Ada orang-orang yang ekstrim memahami agama kita ini karena terlalu cinta. Itu juga kurang bagus. Ada juga yang melemahkan, meremehkan, menganggap ibadah biasa saja atau Islam biasa saja. Itu juga kurang bagus. Kita ada di tengah-tengah antara liberal tadi atau radikal, ya. Atau bahasa lainnya Islam wasatiyah. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Coba Mbak, siapa yang ingin baca ya? Mbak Najwa coba dibaca, kelihatan nggak? Coba ya. Dibaca. Islam wasatiyah maknanya. Islam yang cinta damai, toleransi, menerima perubahan demi kemaslahatan, perubahan fatwa karena situasi dan kondisi, dan perbedaan penetapan hukum karena perbedaan kondisi dan psikologi seseorang adalah
adil, dan bijaksana. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Najwa. Sesuai namanya ya. Ngomongnya kayak Najwa Shihab nih. Jadi cocok lah suaranya ya. Bagus sekali. Jadi seperti yang teman-teman sebutkan tadi, bahwa Islam itu cinta damai, toleran, menerima perubahan demi kemaslahatan. Ya, itu maknanya. Oke, lanjut. Simak video berikut. Oke, ini Farzal punya sebuah video. Diplay, Mas. Ketika kita membicarakan Timur Tengah, kita akan mendapatkan banyak kontradiksi. Inilah kawasan di mana ya, ada peradaban sebuah dunia video tertua berkaitan berasal. dengan salah Di satu sini kelompok jugalah radikal agama Judaisme, di dunia. Kekristenan, dan Islam berasal sebelum disebarkan ke dunia. Namun kini, Timur Tengah telah hancur. Menurut kalian bagaimana kalau negara kita menjadi negara Islam? Setuju nggak kalian? Nah, dia itu enggak, gitu ya. Kira-kira yang tidak setuju alasannya apa? Yang tidak setuju. Siapa yang mau berpendapat? Yang tidak setuju Indonesia menjadi negara Islam. Alasannya apa? Alasannya? Alasannya apa? Karena negara kita terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain. Ya, Indonesia dibentuk oleh berbagai macam kelompok menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Terbaca nggak dari belakang? Wa kadzalika, bareng-bareng kita baca ya. Yuk ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, yang keras soalnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dibaca artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Itu dalilnya ya, jelas. Ummatan wasaton, umat wasatiyah. Ya, jadi Allah membuat agama Islam sebagai umat yang adil atau umat yang tengah-tengah tadi. Dalil kedua, hadis Nabi pada yang baca, amrun baina amroini wa khairul umuri awsatuha. Pilihlah perkara yang berada di antara dua hal atau tengah-tengah. Dan sebaik persoalan adalah sikap paling moderat atau tengah. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi istilah wasatiyah sekarang dikenal dengan Islam moderat. Ya, jadi istilah moderat ini maksudnya Islam tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim atau tidak terlalu meremehkan. Oke? Sekarang ciri-cirinya, ya ada kurang lebih berapa tuh? 10 ya. Ciri-ciri Islam wasatiyah. Pertama, tawasud artinya apa? Mengambil jalan tengah. Tawazun, berkeseimbangan antara dunia dan akhirat. I'tidal, lurus dan tegas. Jadi nggak ragu-ragu ya, lurus dan tegas. Tasamuh, apa artinya? Toleransi. Musawah, persamaan, tidak diskriminasi. Syura artinya musyawarah, mufakat ya. Jadi tetap mengutamakan musyawarah, tidak mengambil keputusan sendiri. Islah mengutamakan prinsip reformatif, perubahan ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Aulawiyah, mendahulukan yang prioritas. Sering kita jumpai beberapa orang dengan kebutuhan khusus. Islam justru mendahulukan ya prioritas orang-orang yang berkebutuhan khusus. Tatawur wal ibtikar artinya
dinamis dan inovatif. Kemudian terakhir tahaddur atau berkeadaban. Ya, ada 10 yang menunjukkan Islam wasatiyah. Oke, jadi Islam wasatiyah itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maksudnya bagaimana? Islam moderat, ya. Islam moderat itu dapat dilihat dari cara kita berpikir dan juga bergerak. Cara kita berpikir tidak terlalu tekstual, melihat apa yang dibutuhkan di masyarakat, ya. Tidak terlalu liberal juga, tidak kaku, tapi mengikuti apa yang berkembang di masyarakat, ya. Itu. Dan sekarang ada sebuah studi kasus, ya. Jadi kelas ini akan kita bagi menjadi 5 kelompok. Ada beberapa kasus yang terjadi di masyarakat kita. Nanti kalian dibagi kelompoknya, kemudian nanti berdiskusi dan sampaikan pendapat kalian berkaitan dengan kasus-kasus yang akan kalian bahas. Oke? Silakan kita buat sebuah kelompok, ya. Kita tata tempat ini menjadi tempat berkelompok-berkelompok. Oke. Sudah dibagi kelompok, ya. Coba kelompok 1 angkat tangannya di atas. Oke. Kelompok 2 suaranya mana? Tangannya. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Oke. Kelompok terakhir kelompok 5. Oke. Ini Pak Rizal ada LKPD atau lembar peserta kalian, ya, peserta didik, lembar kerja, dan berisi tentang kasus-kasus yang akan kalian beri pendapat, ya. Kelompok 1, ya. Oke. Basah, ambil aja. Oke. Aman. Kelompok 2 tadi mana? Silakan diambil. Kelompok 3 ambil, itu kasusnya. Kelompok 4, ya. Kelompok 4 silakan dibaca kasusnya. Kelompok 5, ya, kelompok 5 dibaca. Oke, ya. Silakan didiskusikan 5 kasus itu masing-masing kelompok, ya. Kemudian nanti kalian coba untuk memberikan tanggapan atau jawaban terhadap kasus yang kalian diskusikan. Paham, ya? Oke, coba dilihat bagaimana tanggapan kalian. Coba dilihat. Saya kasih waktu berapa menit kira-kira? Sekitar 15 atau 5 menit, 10 menit, ya. Diskusikan. Oke, silakan didiskusikan. Tadi mana? Cek, ya. Yang nanti kalian maju salah satu siapa, ya, dengan kasus ini nanti dia disebutkan, ya. Iya. Iya, bahasa ini jawabannya kelompok kami seperti ya apa yang jawab. Jadi sesuai diskusi kelompok kalian jawabannya. Oke. Siapa kira-kira nanti yang aman? Gini? Coba, ya. Nanti kalian diskusikan ini, ya. Kemudian nanti siapa yang kira-kira akan menanggapi. Nanti tinggal berdiri aja. Nanti dibaca, terus nanti yang ngomong itu jawaban kelompok kami apa jawabannya? Ya. Sudah ditentukan? Ayo, coba sini. Iya, nanti jawaban kelompok kamu apa, ya, jawabannya, ya. Jadi kira-kira siapa yang mau menjawab? Ya, ini dibaca dulu, nanti jawabannya apa. Oke? Aman. Sudah, ya? Siap semuanya? Dipilih siapa anggota kelompoknya yang akan menyampaikan hasil diskusi? Sudah? Tapi sebelum kita mulai diskusi, kita sedikit untuk apa, ya, hiburan lah, ya. Kita sama-sama ice breaking. Pak Reza punya lagu-lagu yang bagus-bagus ini. Lagu yang untuk menyemangati kita. Iya, karaokean, ya. Kita karaokean dulu. Oke? Apal nggak lagu ini? Harus hafal. Ya, nyanyi bareng-bareng, ya. Oke. Dengar nggak? Dengerin.
Ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Yo, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bangsa. Ini lagu yang biasa dinyanyikan ketika timnas main ini. Kalau selesai pertandingan. Bisa? Ku hargai. Udah bareng ya? Tanah air tidak ku lupakan bersenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari hati. Yo, tanahku yang putih cintai Oke, bisa ya? Bisa aja ya? Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, kita mulai presentasinya bareng-bareng ya. Dari kelompok pertama dulu. Nanti kelompok pertama coba singkat bagaimana hasil kelompoknya mendiskusikan berkaitan dengan perbedaan pendapat dalam ibadah ya. Kasusnya adalah kunut subuh ada yang bilang wajib, ada yang bilang gak wajib. Tapi hal ini menjadikan di kelas itu menjadi saling sindir-sindiran. Bagaimana pendapatnya kalau ada yang berpendapat seperti ini? Kelompok satu, siapa yang akan menyampaikan? Siapa? Ahmad Nandias. Oke, Mas Nandias. Oke, silakan. Bagaimana tanggapannya? Tanggapannya Perhatikan yang lain. Islam wasatiyah mengajarkan sikap tawasud atau moderat dan tasamu atau toleran dalam menyikapi perbedaan furu'iyah. Perbedaan pendapat dalam masalah cabang ibadah adalah hal yang diakui dalam khazanah fikih Islam. Sikap wasatiyah menghormati perbedaan pendapat ulama, tidak memaksakan pendapat sendiri, tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Oh, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Nandias. Ya. Terima kasih untuk Mas Nandias. Bagus sekali ya. Jadi Islam wasatiyah itu tidak saling menyalahkan. Justru pendapat itu sifatnya khilafiyah. Ada yang setuju, ada yang enggak. Ya. Jadi saling menghormati satu sama lain. Oke, bagus sekali. Kelompok 2, studi kasus 2, ini sering terjadi juga di masyarakat kita. Selamatan ya. Dan juga tahlilan di masyarakat. Sebuah desa itu masyarakat muslim telah lama melaksanakan selamatan dan tahlilan. Kemudian ada peristiwa kematian ya, kelahiran kan ada ya, pindah rumah. Nah, bagaimana menurut kalian berkaitan dengan tradisi ini? Ya, studi kasus kelompok 2, siapa yang akan menyampaikan? Ya, silakan berdiri ya. Namanya sebutkan, terus bagaimana pendapat tentang tradisi ini. Yang lain mendengarkan ya. Silakan. Perkenalkan nama saya Estiananda dari kelompok 2. Tradisi selamatan dan tahlilan di masyarakat. Menurut kelompok kami, Islam wasatiyah memandang persoalan ini dengan pendekatan moderat, adil, dan proporsional, tidak ekstrim, menolak maupun menerima tanpa kajian. Islam wasatiyah memandang selamatan dan tahlilan sebagai tradisi sosial keagamaan, bukan ibadah wajib, selama isinya berupa doa, zikir, dan sedekah, serta tidak mengandung unsur syirik,
tradisi tersebut boleh dilakukan. Perbedaan pendapat tentang selamatan dan tahlilan adalah hal wajar dalam fikih, sehingga tidak boleh saling menyalahkan. Sikap yang tepat adalah saling menghormati, tidak memaksakan pendapat, dan menjaga persaudaraan umat. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus ya. Selamatan dan tahlilan masuk dalam kegiatan sosial keagamaan. Yang penting isinya membaca Al-Quran, zikir, ya, sholawat, dan hal-hal yang baik-baik. Oke, yang nggak setuju nggak apa-apa, kita hargai. Yang penting tidak merusak persatuan dan kesatuan. Bagus sekali. Kelompok 3, siapa yang ingin Mas Anit? Topiknya apa Mas di situ? Ekstremis ya. Kelompok ekstrim di media sosial. Bagaimana tanggapan kita sebagai Islam Wasatiyah untuk menanggapi ekstremisme di medsos? Kalian punya medsos semuanya kan? Nah, itu bagaimana cara menanggapinya? Kelompok 3 silakan berdiri, sebutkan nama dan tanggapannya. Perkenalkan, nama saya Anif Maulana Putra dari kelas 10-8, dan jawaban kelompok kami berpendapat bahwa Islam Wasatiyah menolak dakwah yang kasar, provokatif, dan saling menyesatkan. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih adalah ikhtilaf, bukan alasan untuk saling menuduh. Dakwah seharusnya dilakukan dengan hikmah, bahasa santun, dan mengedepankan persatuan. Media sosial harus menjadi sarana menebar kebaikan dan kedamaian, bukan meruncing perpecahan. Sikap Wasatiyah mengajak umat Islam untuk tabayun, berpikir kritis, dan tidak mudah terprovokasi. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Mas Hani. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Justru media sosial harus digunakan sebagai sarana untuk saling merangkul, ya, menghargai dengan postingan-postingan yang saling mendukung. Bagus sekali. Sekarang studi kasus keempat, kelompok 4, mana? Mic-nya dikasihkan ke kelompok 4. Kasusnya tentang perayaan Hari Raya Lintas Agama. Ya, bagaimana cara kita menanggapi itu? Nah, silakan kelompok 4, siapa namanya yang mewakili, tanggapannya apa? Perkenalkan, nama saya Nur Alia Saputri. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Jawaban kelompok saya, Islam Wasatiyah mengajarkan toleransi dalam kehidupan sosial tanpa mencampur adukan akidah. Menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama bukan berarti mengikuti ibadah agama lain. Sikap yang tepat adalah tetap teguh pada keyakinan Islam, bersikap santun, menghargai perbedaan, dan menjaga persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat demi terciptanya kedamaian dan persatuan. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk mbaknya ya, kelompok 4, bagus sekali. Jadi saling menghormati perayaan agama lain ya, tidak saling menyerang satu sama lain. Intinya saling menghormati, toleransi. Tapi ada batas-batasnya. Kita boleh menghormati agama lain, tapi kita jangan sampai ikut-ikutan ya, karena kita juga punya dalil sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Bagus sekali untuk kelompok 4 ya, saling toleransi. Dan yang terakhir kelompok 5, mikrofonnya silakan dikasihkan. Berkaitan dengan perbedaan pendapat ini, sering terjadi juga di antara kita. Kalau kalian diskusi ada yang nggak setuju satu sama lain, ya. Terus bagaimana cara kita menanggapi itu akan disampaikan oleh kelompok 5. Bagaimana tanggapannya? Silakan, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Rani Airin Andifa. Jawaban dari kelompok 5 adalah Islam Wasatiyah mengajarkan bahwa perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan adalah hal wajar, terutama pada persoalan yang bersifat ijtihadiyah. Perbedaan tersebut harus disikapi dengan sikap santun, saling menghargai, dan tidak merasa paling benar. Diskusi di kelas harusnya menjadi sarana belajar dan memperluas pemahaman, bukan untuk menjatuhkan pendapat orang lain. Sikap Wasatiyah menuntut siswa untuk menghargai perbedaan, mengedepankan adab, dan menjaga persaudaraan. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk semua. Perbedaan pendapat itu pasti adanya. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan ikhtilaf atau ijtihad, pemikiran, bukan syariat. Jadi wajar. Yang penting kita saling menghargai pendapat satu sama lain. Ya. Jadi bagus sekali jawaban dari setiap kelompok berkaitan dengan kasus-kasus yang kalian hadapi. Jadi intinya seperti ini. Islam Wasatiyah itu garis tengah. Ya, tidak memihak ekstrim maupun meremehkan. Karena kita mengambil jalan tengah, menghormati setiap sisi, tidak merendahkan satu sama lain.
memberikan harapan, memberikan juga pendapat bagi orang lain, ya. Tapi kita tetap dengan i'tidal atau punya ketegasan dalam beragama. Oke? Jadi kesimpulannya bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kita perlu ya untuk mempraktikkan Islam wasatiyah agar tercipta apa di masyarakat? Kerukunan, ya apalagi kedamaian, terus persatuan demi terciptanya negara kita yang sangat banyak sekali budayanya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya dulu? Ada? Oh ya, silakan. Ya, Mbak Hana ya. Pertanyaannya apa? Ya, silakan. Ya, pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana pentingnya pemahaman Islam wasatiyah bagi kita untuk kehidupan sehari-hari? Oke, bagus sekali pertanyaannya dari Mbak Hana ya. Bagaimana pentingnya Islam wasatiyah bagi kehidupan sehari-hari? Penting sekali karena di masyarakat itu kita hidup pasti banyak perbedaan ya. Ada yang setuju ini, ada yang nggak setuju ini. Maka Islam wasatiyah datang agar kita saling merangkul satu sama lain, ya, agar saling menghargai satu sama lain. Satu lagi mungkin yang mau bertanya, siapa? Saya. Oh, Islam berdiri mas. Bagaimana Islam wasatiyah berperan dalam menghadapi perbedaan di masyarakat? Oke, tadi sudah disampaikan sama teman-teman ya, satu kelompok. Kasus yang kalian sampaikan tadi itu cuma perbedaan di masyarakat. Dan jawabannya satu, saling menghargai. Islam wasatiyah tidak menggunakan kekerasan, tidak juga dengan hal yang kurang tegas, tapi justru dengan ketegasan menghargai setiap kelompok ya, dan memberikan persatuan di masyarakat. Bagus sekali untuk kegiatan kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, alhamdulillah akhirnya kita menyelesaikan sedikit konsep Islam wasatiyah. Dan sekarang untuk persiapan pertemuan depan, kalian bisa pelajari tentang radikalisme. Ya, kerjakan LKS-nya halaman 10 yang ABC pilihan ganda, isian singkat sama uraian. Ya, minggu depan kita bahas bersama dan akan ditambah radikalisme. Oke? Bagaimana kegiatan kita hari ini? Menyenangkan ya? Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita menjadi umat yang baik ya, semakin baik dan menerapkan Islam wasatiyah. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Doanya apa? Gimana hari ini? Bareng-bareng ya? Ayo berdoa. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Ya. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallah. Terima kasih pada lahirin untuk semua hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kalian semua.